Sekarang masuk ke Irfani. Sumbernya Irfani, kalau tadi bayangin teks, kalau Irfani itu jelas experience atau direct experience. Kalian menyebutnya ilmu huduri. Jadi pengetahuan Irfan itu meskipun dalam sufi itu disebut ar-ru'yah al-mubashirah. Jadi visi langsung, penglihatan langsung itu dari sufi. Orang kasyaf, orang laduni, orang macam-macam. Tapi secara ilmiah, Irfan itu direct experience, ilmu huduri, pengetahuan yang hadir langsung dalam dirimu, experiential. Sederhana banyak, cinta, rasa, itu experiential, tidak bisa dijelaskan secara deskriptif. Kamu menjelaskan rasa pedes saja, kalau bisa bagus. Susah loh. Pedes itu adalah rasa yang bisa kalian jelaskan pasti cuma manifestasinya. Pedesnya sendiri nggak bisa. Pedes adalah, itu saya, lidahmu merah, matanya merah, keringat bercucuran, itu kan manifestasi. Tapi rasa pedes itu sendiri kayak gimana dijelaskan susah. Pacaran itu enaknya kayak, apalagi malam pertama itu enaknya gimana ya? Tidak bisa. Itu direct experience, pengalaman langsung. Hanya yang alami yang ngerti. Itu namanya ilmu huduri. Orang yang nggak ngerti, nggak pernah makan lombok, nggak akan ngerti rasa pedes ya, dia nggak punya pengetahuan tentang pedes. Meskipun dia bisa baca puluhan buku tentang rasa pedas, tapi pengetahuannya pasti lebih valid yang alami langsung tentang pedas. Itu secara umum. Kalau irfan dalam tasawuf itu ru'yah al-mubashirah. Jadi hati yang siap dikasih pengetahuan oleh Allah, jadi kamu nggak perlu belajar keluar, nanti Allah yang maha mengetahui yang ngasih kamu pengetahuan. Itu orangnya terus disebut kasyaf, orangnya disebut ma'rifat, orangnya disebut jadab, macam-macam, laduni dan macam-macam. Itu jadi prosesnya sama kayak direct experience, cuma direct experience yang tidak dengan cara dilakukan tapi dengan cara ditunggu dikasih. Dan kalau dalam Islam yang ngasih itu Allah. Polanya sama, cuma prosedurnya yang beda. Itu jenis pengetahuan kedua, pengetahuan irfan. Zaman saya dulu di Jember sekitar tahun 93, 94. Ada seorang kiai, ada yang Jember sini, Jawa Timur. Namanya Kiai Muzamil. Dia SD kelas 4 mutung, jadi DO SD kelas 4. Tapi pondoknya itu didatangi mahasiswa-mahasiswa astronomi karena dia bisa bikin teleskop dengan alat-alat sederhana, cari sendiri di pasar. Saya lupa desanya, tapi saya pernah ke sana 2 malam untuk riset. Jadi banyak dia bikin ada teleskop ukuran sekian inci, jadi bisa melihat. Jadi saya ke sana bisa lihat rembulan, bisa lihat. Dan itu dengan alat sederhana yang dia kumpulkan beli di pasar. Dengan lensa kaca ukuran sekian dia bisa. Tidak pernah belajar. SD cuma sampai kelas 4. Itu namanya laduni, ya kan? Maka kalau kalian stres belajar filsafat, berdoa saja supaya ngerti dapat wahyu tentang pengetahuannya Aristoteles tiba-tiba hadir di pikiranmu. Oh, Aristoteles. Ya, jadi itu irfan. Sumbernya direct experience. Jadi intuitif. Jadi selain direct experience juga yang religius model ini metodenya. Nauqiyah rasa. Jadi riyadhah, mujahadah, kasfiyah, isrokiyah, laduniyah. Intinya itu penghayatan batin. Jadi caranya tidak dengan baca buku, dengan belajar, tapi kamu dekati yang maha pengetahuan, yang maha mengetahui. Rayulah dia. Entah dengan cara wiritan, dengan cara tirakat, uzlah, riyadhah, puasa. Itu kan sebenarnya dalam tanda petik merayu Allah dalam rangka biar kamu dapat. Ya kan? Kalau rayuanmu ampuh, Allah suka padamu, maka dia akan melimpahi kamu dengan pengetahuan. Manusia pertama Nabi Adam itu kan gitu. Jadi Adam tidak harus mengalami kehidupan dunia, tapi dia dikasih alama Adam al-asma akullaha. Semua pengetahuan tentang kehidupan dunia dikasihkan pada Adam, dan Adam bisa begitu turun ke bumi dia bisa langsung hidup, tidak harus belajar. Cara makan, cara berpakaian, cara bikin anak itu dia nggak perlu belajar, nggak perlu nyoba-nyoba khusus, langsung kasih. Nah, ya kan? Nggak perlu bikin seminar internasional caranya wis iso coba deh. Jadi Allah mungkin dengan model kayak gitu. Maka irfan itu metode-metodenya itu laduni. Banyak orang laduni. Isyrok itu yang punya Sudawati, maksudnya pencerahan. Isyrok pakai cahaya, metafisika cahaya. Kalau ada waktu masuk ke sana. Kasfiyah, kasyaf, terbuka mata batin ini. Karena kalau mata lahirmu ini gampang tertipu, kalau mata batin enggak. Untuk membaca realitas, sekali-sekali latihlah mata batinmu. Membaca apa aja, karena banyak fenomena yang, apalagi hari ini tuh banyak sekali fakta dari mata lahir yang menipu. Untuk membacanya pakai mata batin. Akal kadang-kadang juga gampang terpedaya.
kalau mata batin. Cuma sayangnya batinmu itu harus dalam kondisi bersih untuk bisa kasfiyah. Maka katanya Ghazali, batin itu kayak kaca. Kalau kamu keliru sekali, dia akan kotor satu. Keliru 2 kali, kotor 2. Maka ketika kamu keliru bolak-balik, hatimu gelap. Tidak bisa kamu melihat. Saya mau melihat dengan batin, tapi kalau hatimu sendiri gelap, tidak bisa. Batinnya harus bersih dulu. Nah, itu model irfan. Ya, untuk membersihkan batin harus lihat dong. Para sufi zaman dulu, biasanya tahap pertama suluk itu harus uzlah. Uzlah itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menenggang. Menenggang itu untuk sementara jauh dulu, biar nggak terkontaminasi. Kalau sudah terlatih batinnya, tidak gampang terpengaruh oleh dunia, baru turun gunung. Itu uzlah. Jadi tidak terus menghindar terus dari dunia, enggak. Tapi ketika dalam tahapan riyadhah, latihan, itu kamu harus menenggang dunia, nggak boleh campur terus. Kalau campur terus, nggak bisa jernih mana benar mana salah. Ditenggang, dilatih batinnya biar nggak terikat sama dunia. Kalau sudah terlatih, baru kamu turun. Dan jadi orang canggih karena nggak terpengaruh oleh dunia. Jadi meskipun ada Vitalia, ada Ayu Azhari, ada siapa lagi, kamu nggak tertarik sama sekali. Meskipun dia foto nggak pakai baju juga nggak tertarik. Pokoknya hatinya sudah jernih, sudah matang. Nah, itu berarti kamu siap untuk menerima pengetahuan baru hasil kasfiyah, kasar. Jadi kalau masih belum sampai ke situ ya berusaha saja. Karena dalam agama sumber pengetahuan nggak selalu rasio dan empiris. Akal, ya, akal perannya sini cuma pada sifatif. Al-hadis wal wijdan bila wasito. Jadi akal itu dia cuma kayak hadis itu kejadian yang baru. Jadi dia kayak ember yang siap menampung pengetahuan tanpa harus dia susah payah. Bila hijab, tanpa hijab, langsung dipatuli oleh Allah cahaya untuk menerima pengetahuan. Tipe argumennya atifiyah, wijdannya spiritualitas. Ini pembahasnya harus panjang. Ilmu huduri itu kalau yang nulis Mehdi Hairi Yazdi itu sekitar 200-an halaman. Itu pun sudah pakai perspektifnya Wittgenstein biar lebih mudah dibahasakan. Karena kalau murni ilmu huduri agak rumit. Terakhir, burhan. Ini yang simple. Simple dalam arti akrab dengan kamu. Kalau burhan itu yang dibahas ada realitas al-waqi, realitas alam, realitas sosial, realitas human, ilmu husuli. Kamu belajar di sekolah mulai SD sampai kuliah, itu sebenarnya yang kamu kejar adalah ilmu husuli. Ilmu yang sifatnya deskriptif, yang tidak ada jaminan ilmu itu nanti relevan dengan hidupmu yang nyata. Karena kamu tahu mengenai sesuatu yang di luar dirimu. Mungkin banyak yang relevan, tapi mungkin sebagian juga ngapain sih kamu harus ngerti tentang itu? Apa sih manfaatnya kamu tahu bahwa Fatonah itu selingkuhannya banyak? Apa sih manfaatnya kayak gini banyak? Maka itu ilmu husuli sebenarnya. Relevan atau tidak, usahakan relevan. Burhan, prosedurnya. Ada abstraksi, bahsiyah, tahliliyah, naqdiyah. Bahsiyah itu diskursif itu berpikir rasional, demonstratif. Tahliliyah itu analitis, kalau naqdiyah itu kritis. Abstraksi itu cara berpikir konseptual. Penting, cara berpikir konseptual. Kalau kamu nggak bisa berpikir konseptual, lawannya berpikir konseptual adalah berpikir faktual. Agak berat. Harusnya mahasiswa kamu sudah bisa berpikir konseptual. Berpikir konseptual itu naik dari fakta menuju konsep. Kamu harus bisa membaca simbol. Apa yang ada di balik fakta. Fakta itu ngomong tentang apa sih, kamu harus bisa. Jadi fakta orang angop itu bahasanya menguap. Kamu balik-balik menguap. Itu fakta kan. Tidak bisa saya cuma ngomong bahwa pokoknya kamu menguap selesai. Tidak. Secara abstraktif, secara konseptual, berarti kamu sedang ngantuk. Itu abstraksi, berpikir konsep. Banyak orang yang susah menangkap level ini, membedakan antara level fakta dengan level abstraksi. Kamu yang tidak terbiasa berpikir simbolik, berpikir analitis susah abstrak. Kayak khotbah Jumat, khotbahnya nggak selesai, terus jamaahnya mengangkat tangan, ada alosinya. Itu konsepnya harus pintar membaca. Itu abstraksinya adalah, konsepnya adalah ini sudah lama. Itu nanti kalau khotibnya nggak paham, ngapain anda mencatat sih? Itu jangan-jangan khotibnya salah membaca. Oh ini mesti dia ingin dijelaskan lagi tentang manfaat waktu. Maunya disuruh malah panjang lagi. Malah ceramah tentang waktu. Kamu segera terus gitu kan. Bingung nanti ngapain pakai gini-gini? Maksudnya, oh mungkin ini mau dijelaskan tentang manfaat hitam. Dijelaskan tentang sunat. Abstraksi, berpikir konseptual. Mahasiswa harus bisa itu. Kalau nggak bisa, levelmu masih level anak kecil. Anak kecil kan susah abstraksi. Apa adanya itu ya itu. Abstraksi contoh paling gampang, kayak pikirannya Immanuel Kant. Kalau tiba-tiba masuk bola ke dalam sini, ada bola masuk ke sini. Kalau anak kecil yang berusaha sih ada bola, peduli amat. Pokoknya ada bola, saya mau main bola. Terus bolanya dipakai mainan. Tapi kalau kamu ngerti abstraksi, cara berpikir konseptual, ada bola datang ke sini, kamu mesti nggak lihat bolanya, kamu mesti lihat ke sana. Kok ada bola ke sini? Siapa yang melempar? Dari mana datangnya bola dan seterusnya. Kenapa? Karena kamu sudah bisa abstraksi.
harus bisa. Semua fakta itu sebenarnya tidak selalu ngomong tentang dirinya, tapi ada sesuatu di balik dirinya yang ingin disampaikan. Dan itu butuh perangkat burhan. Yang kedua bahsiyah. Bahsiyah itu cara berpikir analitis, rasional, sama kayak tahliliyah. Nakdiyah kritis minggu lalu sudah saya jelaskan. Karena ini burhan ini sebenarnya sama kayak epistemologi barat. Bikin argumen, memperjelas konsep, dan mengkritisi. Terakhir, ya, tipe argumennya burhan itu tipe demonstratif. Ada eksploratif, verifikatif, eksplanatif. Jadi demonstrasi, namanya berpikir rasional, empiris, demonstratif. Eksplorasi itu berarti objeknya kamu jelajahi secara utuh. Verifikatif itu kamu buktikan benar salahnya. Eksplanatif itu kamu jelaskan apa adanya. Akalnya heuristik, analitis, kritis, sama kayak tadi. Bikin konsep baru, bikin argumen, mengkritisi. Idrokus sabab wal musabab. Karena Burhani percaya kausalitas. Beda sama Irfani, beda sama Bayani. Kalau Bayani yang dipercaya pokoknya teks bilang apa, nggak masuk akal juga pokoknya teks benar. Kalau Irfani karena dia ilmunya pengalaman langsung, maka yo nggak ada sebab akibat, nggak ada ini. Yang penting saya ngalaminya kayak gitu ya diterima. Beda sama Burhani, dia harus ada sebab musabab. Banyak filosof yang tidak percaya ada sebab akibat. David Hume misalnya, filosof barat itu nggak setuju ada sebab akibat. Sebab akibat itu tidak ada. Sebab akibat itu hanya peristiwa A terjadi setelah peristiwa B. Itu aja. Kalau kepalamu tak pukul tuh terus benjol, itu benjolmu bukan karena tak pukul, tapi karena ada peristiwa benjol yang datang setelah tanganku gerak. Geraknya tangan dengan benjol ini bukan sebab akibat, karena ada kemungkinan tuh gini tapi tidak benjol. Jadi tidak ada. Ghazali juga begitu. Ghazali termasuk filosof yang tidak setuju sebab akibat. Karena kalau di Ghazali, meskipun beda sama Dawisud, kalau Ghazali argumennya religius. Dalam arti sebab akibat itu tidak pasti karena sewaktu-waktu Allah bisa intervensi. Kamu loncat dari lantai 30 tewas nggak? Kalau Allah intervensi tidak. Kalau Ghazali gitu. Kalau pas kamu loncat tiba-tiba ada truk besar bawa kasur rusak truk, pas di situ nggak mati. Kan kalau Allah menghendaki gitu. Dan itu Ghazali ya, tidak ada sebab akibat. Tapi kalau di Burhani harus ada sebab akibatnya, dia nalar yang rasional. Oke, sampai sini aja biar kamu nggak mabuk pakai MC. Jangan-jangan nanti kuliah filsafat termasuk haram karena mabuk kan. Coba kan kalau sampai dapet itu. Oke, ini nanti aja minggu depan kita lanjutin lagi. Tema besarnya minggu depan adalah kalau bisa skeptisisme dan relativisme. Sekarang mulai marak lagi cara berpikir model skeptik dan relatif, gimana pertanggungjawabannya secara epistemologis. Silakan yang mau ditanyakan. Tak jawab secara cepat biar bisa banyak pertanyaan. Dari kiri ke kanan nanti ya, Mbak. Ya. Saya baru tahu ya, kalau Laduni yang termasuk dalam ilmu beliau itu masuk dalam kerangka epistemologi Islam. Saya kira sebelum ini Laduni itu hanya kayak omongan yang itu masih belum terkonsep masuk dalam epistemologi Islam. Saya masih belum percaya, mungkin ini dipengaruhi oleh pandangan positifistik atau dipengaruhi karena bacaan saya mungkin didominasi oleh buku-buku yang itu hasil penelitian yang bersifat induktif seperti itu. Misalnya saya pikir Laduni itu hanya berlaku atau marak di pesantren misalnya seorang dan misalnya dan kiai dan tanda kutip kulit kiai itu misalnya dia tidak pernah belajar kitab, dia tidak pernah belajar secara serius, tapi ketika dia itu terjun ke masyarakat dia langsung tahu, dia langsung bisa mempelajari kitab kepada masyarakat. Katanya itu dikatakan ilmu Laduni berkat pengabdiannya kepada kiai seperti itu. Saya masih belum mempercayai hal seperti itu. Saya pikir ada variabel lain kalau dalam istilah metode penelitian ada variabel lain yang mempengaruhi variabel independen seperti itu. Jadi dia itu bukan sesuatu yang langsung diberikan, langsung didapat tanpa dia itu melakukan usaha-usaha atau belajar seperti itu. Oke, ada contoh kali yang Laduni itu kalau bahasa epistemologi namanya pengetahuan intuitif. Jadi keluarnya lewat intuisi. Tak kasih contoh gampang. Saya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya ngasih misal Newton misalnya ketika dia menemukan teori gravitasi ketika dia lihat apel jatuh. Newton itu duduk di depan kampusnya di bawah pohon apel, tiba-tiba lihat apel jatuh. Terus muncullah ide di kepalanya, ini mesti ada gaya tarik bumi. Ini sifatnya intuitif, tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kalau itu rasional, harusnya apa Newton sejak bayi sampai dia mahasiswa nggak pernah lihat barang jatuh. Kenapa kok munculnya ide gravitasi itu saat dia lihat apel jatuh? Ya meskipun ide rumitnya dirumuskan kemudian, tapi ide bahwa ada gaya tarik bumi setelah lihat apel jatuh itu sifatnya intuitif. Itu jenisnya mulai. Dia tidak berusaha untuk tahu, tapi pengetahuan tentang mungkin ada gaya tarik itu tiba-tiba muncul. Kayak Archimedes yang menemukan hukum Archimedes ketika dia mandi. Itu sebenarnya intuitif. Penemuan pertamanya intuitif, meskipun kemudian dirumuskan secara filosofis, ilmiah, rasional, itu kelanjutannya. Tapi data awalnya intuitif.
Nah itu yang kalau bahasa agama namanya laduni, meskipun dalam skala tertentu, dalam level tertentu. Jadi kalau bagi orang agama itu yang ngasih Allah dalam bahasa agamanya. Jadi Allah yang ngasih pengetahuan itu tanpa dia berusaha, karena Allah sayang ke dia. Meskipun yang intuisi itu kan kayak definisi minggu lalu adalah akumulasi pengetahuan yang ada di bawah sadar, yang kamu tidak bisa menampilkan secara sadar, tapi anytime dalam konteks yang tidak kamu kontrol dia bisa muncul. Itu intuisi. Kamu mikir tentang apa, nggak ketemu jawaban, tiba-tiba lihat apa, oh iya, mungkin kayak, nah itu kan sifatnya intuitif. Kalau dipikir serius sendiri nggak ketemu, tapi ini bisa muncul tiba-tiba ketika ada momen apa. Nah itu kalau dibalik namanya intuitif. Semakin kaya data bawah sadarmu, mungkin kamu semakin tinggi intuisinya. Nah, kasus tadi yang di pondok mungkin itu bisa kayak barat, bisa kayak kalau anak kayak pakai Islam ya berarti itu dia memang dikasih Allah anugerah karena kesetiaannya di pondok masuk ke situ. Tapi mungkin kalau versi barat mungkin karena dia tidak ikut ngaji sih, cuma bantu-bantu di sekitar kiai, tiap hari ada di sekelilingnya kiai, cuma bantu dia, tapi yang dikatakan kiai, yang dingajikan kiai dia dengar. Dan itu mungkin masuk ke bawah sadarnya. Dan dalam mungkin momen tertentu karena di kampung begitu nyampe sana, loh kamu kan santri ceramah, ya kepepet ceramah, keluarlah segala khazanah bawah sadar yang selama ini merekam dari Pak Kiai. Itu kemungkinan dari situ. Tapi kalau dalam bahasa agama yang laduni tadi itu sebenarnya ya anugerah Allah atas kesetiaannya mengabdi pada Kiai, ketulusannya itu bisa. Tapi itu nama lain, bisa dua sisi. Tapi yang jelas di barat diakui model sistem yang intuitif. Jadi pengetahuan yang tidak didapat dari usaha rasional tapi didapat dari direct experience, pengalaman langsung. Ya kalau kita ngalaminya yang direct experience ini, pengetahuan tentang pedes, pengetahuan tentang enaknya kuliah. Pengetahuan enaknya kuliah kan hanya kita yang tahu, yang tidak kuliah tidak tahu. Itu jenis itu. Kamu nggak pernah berusaha untuk tahu gimana enaknya kuliah, tapi ya tahu aja karena kamu kuliah. Oke, itulah dunia. Kalau cari aja buku, banyak kok sekarang buku-buku yang bahas itu. Kalau filosof barat yang sangat terkenal dengan intuisionisme adalah Henry Bergson. Cari filosof itu yang membahas banyak tentang intuisionisme. Kalau dalam epistemologi barat kan tiga metode itu kan empirisisme, yang ada tiga itu lah. Itu saling menafikan atau sama lain. Tiga itu apa? Empirisisme, rasionalisme, intuisionisme. Ya. Di barat nggak cuma tiga sebenarnya, ada intuisionisme. Sebenarnya yang paling dikotomi itu dua, rasionalisme, empirisisme. Nanti ditengahi oleh Kant dengan kritisisme. Mak dialternatifi oleh Bergson dengan intuisionisme. Nanti itu panjang perdebatannya. Tapi yang jelas memang diametral dalam arti beda persepsi tentang pengetahuan, tapi tidak bisa disebut kontradiksi karena itu sebenarnya cuma ngomong mana yang lebih dominan dalam memperoleh pengetahuan. Ada yang bilang yo akal, ada yang bilang realitas, ada yang bilang intuisi, ada yang bilang semuanya, cuma dilihat porsinya kayak kritisismenya kan. Jadi tidak bertentangan itu sebenarnya, cuma melihat bahwa pengetahuannya manusia itu sumber utamanya dari akal. Meskipun lihat empiris, kalau akalnya nggak sehat juga nggak ada gunanya, ada yang bilang gitu. Tapi ada yang bilang empiris, akal itu cuma alatnya, sumbernya tetap realitas. Akal nggak ada realitas juga apa yang dibaca, akalnya akur. Ada yang bilang, yo sama-sama kepakainya lah. Kalau nggak ada akal, realitas nggak bunyi. Kalau nggak ada realitas, akal mau baca apa? Itu persis perdebatan dalam Islam, mana lebih penting akal sama wahyu. Ya nggak ada yang lebih penting. Kalau nggak ada akal, memangnya kamu bisa memahami wahyu? Nggak bisa. Kalau nggak ada wahyu, akalnya mau baca apa? Jadi sama-sama saling mendukung, saling melengkapi. Jadi dalam dunia epistemologi itu sudah selesai perdebatan itu dengan kritisisme, mulai dikembangkan lebih jauh, apalagi nanti sampai logika hermeneutika. Itu sudah selesai perdebatan apakah realitas itu empiris apa enggak. Kemudian mengukur kebenaran. Laduni, intuisi, empiris, dan macam-macam itu adalah prosedur, metode untuk memperoleh pengetahuan. Isi pengetahuan itu kemudian gimana ukur benar salahnya, itu sama. Nanti ada kitab khusus tentang kebenaran. Laduni itu meskipun dapat dari Allah atau dapat dari intuisi kan, ketika dia diekspresikan oleh orang, cara menguji ekspresi kebenaran itu sama. Pak Yai belajar kitab kuning, dia bisa ngaji. Santrinya tadi yang cuma dengarkan Pak Yai dan dapat laduni mengajarkan ilmu yang sama. Mengukur benar salahnya kan sama. Kebenaran yang diomongkan si santri sama kebenaran yang diomongkan kiai kan kita ngeceknya bisa sama, karena isinya sama. Laduni itu cara memperolehnya luar biasa, tapi verifikasi benar salahnya sama aja kayak pengetahuan yang lain. Misalnya ada orang laduni yang bilang besok akan ada bom di Jogja, 7 tepat, ya kan? Verifikasinya sama, kayak kalau kamu nggak dapat wahyu ngomong ngawur besok ada bom kan sama. Kalau besok ada bom beneran berarti secara korespondensi dia benar, kalau nggak ada berarti dia salah, kan itu aja. Ngujinya sama mas.
Ini cuma ngomong proses dapatnya dia pengetahuan. Tapi untuk menguji benar salahnya ya sama kayak yang lain. Meskipun dia dapat ilmu baru, misalnya dari agama, saya dapat wahyu bahwa besok kita sholatnya libur, misalnya. Kamu kan nggak terima, kenapa? Karena dalam Islam kamu ujinya kan pakai sumber. Kalau agama tadi kan harus inferensial, ada data kobar yang bisa dipercaya. Quran hadis bilang gitu, nggak ada nggak kitabnya para ulama yang bilang bahwa besok tahun 2013 waktu tanggal merah hari Kamis sholatnya libur. Kalau nggak ada, nggak berarti keliru. Meskipun dia bilang, aduh ini loh saya dapat wahyu, nggak bisa. Saya dapat wahyu, jangan-jangan saya kayak Nabi Ibrahim tadi malam mimpi dapat wahyu harus bunuh kamu. Raiso, lagunya sama, data pengetahuan sama, tapi verifikasinya sama kayak yang lain. Bahwa itu dahsyat dalam prosedur dapat pengetahuannya, tapi cara mengukurnya ketika dia sudah jadi publik, sudah diekspresikan, sudah di-state jadi sebuah pernyataan, ya cara mengujinya sama. Kecuali kamu pendam untuk diri sendiri. Begitu dikatakan, orang akan menilai dengan derajat yang sama. Zaman dulu misalnya Gus Dur bilang, ini ada pasukan naga hijau yang mengajak-ajak Banyuwangi. Orang, apakah itu dapat wahyu itu sih? Pokoknya orang ngeceknya mana yang disebut pasukan naga hijau itu sopo. Jadi cara memverifikasinya sama kayak orang. Kalau secara korespondensi benar ya berarti dia pas, kalau enggak ya kesini ada lagi nggak? Masih ada ya. Kalau mulut itu kan tujuannya kan membuat terus kebenaran. Kalau di barat itu kita kenal dengan skeptisisme, keraguan-keraguan, menginginkan dengan pengetahuan. Kalau di barat, kalau di timur itu lebih pada doktrin atau teks. Nah, itu kalau dilihat di instrumennya itu hampir sama. Gitu, antara rasionalisme, empirisme dan empirisme juga di timur atau di Islam itu juga sama. Lalu selanjutnya itu ke ini, kalau kita untuk pemikirannya itu kita tokoh-tokoh itu kan tentunya di Yunani, Islam, lalu Barat. Dan sering tokoh-tokoh Islam itu dikatakan mengadopsi dari pemikiran Yunani seperti Al-Jabiri ini kan, lalu Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Rabi dan seterusnya. Ketika ngomong konsep-konsep pengetahuan, ini kan tidak murni dari pemikiran Timur, tapi ini mengadopsi dari pemikiran Yunani. Itu juga Barat mengadopsi dari pemikiran Islam. Lalu untuk memastikan koorisilan bagi para pemikir itu bagaimana? Kami sering terkait. Oke, jadi kuncinya ada di kalimat, kalau dalam saya namanya continuity and change. Tidak ada satupun klaster sejarah dalam dunia manusia yang original sama sekali. Dia pasti mengambil dari yang lama, melanjutkan atau mengembangkan dengan versinya sendiri. Yunani yang logik itu sebenarnya respon itu kan sama dengan kayak melanjutkan reaksi terhadap peradaban sebelumnya yang mitologis. Dikonter oleh para filosof Yunani jadilah peradaban yang logis. Lahirlah filsafat Yunani yang luar biasa. Yunani yang luar biasa ini nanti runtuh dia. Pikiran-pikirannya yang utama diwariskan oleh Aristoteles pada muridnya yang namanya Alexander the Great, membuat peradaban baru namanya Helenisme. Helenisme itu sebenarnya ya filsafat Yunani, cuma dikembangkan versi Romawi. Kalau di Yunani corak kosmologinya kuat, melihat alam semesta dan manusia adalah bagian dari kosmos. Begitu masuk ke Romawi, corak manusianya kuat, etika, estetika kuat, termasuk mistik kuat. Ada Plotinus, ada Pyrrho, ada macam-macam. Itu era Helenisme. Helenisme ini nanti diwarisi oleh Islam. Jadi Islam yang diwarisi Islam itu tidak langsung dari Yunani ke Arab, tapi sebenarnya lewat Romawi. Karena Romawi ini Alexander the Great yang mewarisi Aristoteles ini menaklukkan hampir 2/3 dunia, antara lain ke wilayah-wilayah Timur Tengah. Cuma Islam mewarisi Helenisme, warisannya Yunani, itu tidak diadopsi mentah-mentah, diambil versi realismenya Aristoteles. Maka terus banyak filosof Muslim kayak Al-Farabi kan disebut guru kedua dan seterusnya, karena dia banyak mewarisi versi Aristoteliannya. Sementara Barat lebih banyak mewarisi versi Plato yang dilakukan oleh Plotinus yang disebut Neoplatonisme. Meskipun beberapa filosof Islam di sana, tapi Islam corak realismenya lebih kuat. Maka sains dalam Islam kan berkembang luar biasa. Kebalikannya, Barat Romawi saat itu lebih banyak mewarisi tradisi Plato Plotinusnya, sehingga corak mistiknya lebih kuat, sehingga Barat agak tenggelam dari sisi peradaban zaman itu. Nanti ketika era Renaissance kan Barat kenal Islam, mulai banyak pertemuan sampai terakhir perang salib. Barat mengalami pencerahan, terus dia menghidupkan dua poros ini, baik Plato maupun Aristoteles dihidupkan lagi di Italia, nanti melahirkan Renaissance. Terus Renaissance yang sangat kuat dengan tradisi pencerahan Baratnya, kebalikannya di Islam. Islam setelah khazanahnya banyak dibawa ke Barat, dia justru kebalikannya, lebih suka dengan tradisi mistik, tasawuf.
filsafat pun yang dikembangkan filsafat mistik kayak Surawardi dengan kasfiyahnya, isrofiahnya. Nanti ini berkembang terus di cabang Persia. Nanti yang barat ini berkembang terus sampai hari ini, melahirkan modern yang agak positivistik dikonter melahirkan postmodern. Selalu begini Mas. Jadi tidak waris mewarisi tapi tidak jiplak menjiplak. Diwarisi dikembangkan, diwarisi sesuai versi, sesuai konteksnya masing-masing. Jadi tinggal kamu, makanya belajar tokoh, belajar sejarah kan selalu begitu. Tokoh ini terpengaruh oleh filosofi ini, dia mengembangkan punya ide sendiri yang seperti ini. Jadi tidak fotokopi. Jadi meskipun Islam mewarisi Yunani, tapi dia melewati Helenisme, tapi juga banyak hal-hal original dari Islam. Kalau tidak begitu dia tidak akan bisa bikin Barat tertarik untuk mengadopsi. Tapi Barat mengadopsi juga tidak serta-merta dari Islam terus selesai, dia mengembangkan sendiri. Matematika dari tradisi Islam banyak ide-ide original, tapi terus begitu diadopsi Barat ya dikembangkan versi Barat. Kamu kan sekarang cuma bangga, dulu itu yang menciptakan Islam, tapi kan terus mandek. Barat yang mengembangkan. Jadi itu sejarah keilmuan panjangnya. Jadi jangan takut. Setiap klaster punya gaya, Barat punya gaya rasional, Timur punya gaya intuitif. Masing-masing saling melengkapi. Makanya kalau ramalannya kita kan besok mesti benturan, tidak harus benturan, bisa kerjasama Pak. Kecuali klaster sosial tertentu yang memang menginginkan benturan. Oke? Terkait masalah kategori aliran, kalau di Islam itu ada bayang, irfan, lalu ada burhani, kan? Kalau di Arab itu ada rasionalisme, deskripsionisme dan sebagainya. Di Islam ada dari umum dan sebagainya. Jadi memang Islam dan sampai posko gitu kan. Ya, untuk ini terkadang kita terjebak. Jadi kayak di posko itu ada Nietzsche itu juga dikatakan sebagai modernis, tapi ada yang mengatakan ada postmodernis. Begitu juga Stephen Hawking itu juga dikatakan ini termasuk rasionya, tapi ada juga yang bayangnya. Nah, untuk membedakan atau untuk membedakan kategori ini kita lihat periodenya ataupun karakter pemikiran itu. Karakter. Tidak pernah clear cut. Hari ini orang menyebut posmo, tapi paradigma modern masih jalan banyak. Kamu kuliah itu sebenarnya pakai paradigma modern, meskipun para filosofnya sudah sampai pasca modern. Iya, tapi di Indonesia sudah modern itu cara berpikir teologis mistik juga masih banyak. Jadi karakter. Di Islam bayani banyak, irfani masih apalagi, burhani ada meskipun tidak banyak. Jadi karakter berpikir. Kamu karakternya kayak gimana? Oh, kalau kelompok ini cenderung bayani. Bayani pun bayani yang jenis literal. Sementara ini bayani yang cenderung kritis, ini bayani yang filosofis. Oh ini burhani, jadi dasarnya tidak teks tapi rasio. Oh ini irfani, tidak menunggu teks, tidak berpikir sendiri, pokoknya ini aja dapat ilham apa dari Allah. Klasternya beda-beda. Tinggal kamu deteksi aja. Oh ini kalau yang subur ini urusan irfani mesti. Tapi kalau terusan. Kalau Habib Rizik, oh ini bayani. Nah, sementara Pak Amin, oh burhani kan kayak gitu. Jadi cara berpikir, jadi karakter pemikirannya. Kalau kategori sejarahnya, ya bisa begitu, tapi tidak selalu begitu masuk posmo terus modernnya hilang. Tidak. Orang teologis tidak mesti terus dia tidak rasional. Jadi karakter berpikir. Sudah ya, ada lagi. Terakhir ya. Ya minggu depan lagi masih banyak. Oke. Banyak yang tanya kebenaran ya. Gimana kalau minggu depan aja saya ngomong tentang kebenaran? Ya. Tak enggak ya. Jadi kebenaran tema terakhir sebenarnya kita tarik aja minggu depan ya. Sekalian mesti tanya benar salah. Bicaranya kayak MUI mesti kamu halal haram yang bicara. Kamu kawis. Jadi minggu depan kita bahas skeptisisme dan kawan-kawan kita taruh setelah kita ngerti yang benar. Jadi minggu depan temanya kebenaran. Untuk Ain, ya lah. Diperkaya wawasan dulu tak apa-apa. Meskipun kamu bingung-bingung sedikit nih, saya sering bingung ya. Memutuskan biasa itu. Bingung tandanya kamu mau pinter. Jadi nggak harus sedih ketika kamu belajar nggak ngerti. Bingung kan, ada masalah bingung itu ya itu benar-benar wajar, nggak apa-apa. Apalagi zaman sekarang. Cuma kerja keras terus ya, belajar terus. Ini ketika tadi saya jelaskan bayani, irfani, burhani, saya tidak akan ngomong mana yang benar. Ini cuma mau prosedur berpikir yang berkembang. Epistemologi itu kan epistem, nalar-nalar yang ada di dunia kita, di dunia Islam. Kalau kemarin kan nalar-nalar umum termasuk di Barat yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke Islam, cara berpikir yang ada. Baru terus mau saya ngomong skeptisisme, relativisme minggu depan tentang skeptik, terus ngomong epistemologi sosial termasuk common sense minggu selanjutnya, baru terus tentang kebenaran. Tapi kalau banyak yang ingin tahu tentang kebenarannya dulu ya wis, minggu depan kita temanya adalah kebenaran. Ya, saya kira sudah, jangan malam-malam lah. Biar kamu tidak muntah-muntah, tanyakan filsafat. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.